Pemirsa, 10 hari jelang jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, namun hingga kini 2 dari 3 poros yang akan berlaga di Pilpres 2024 belum juga mengumumkan cawapresnya. Apa yang dicari dan ditunggu oleh poros Prabowo maupun poros Ganjar dalam menentukan cawapresnya? Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan pakar politik Universitas Airlangga, Profesor Kacung Marijan. Selamat sore, Prof. Kacung. Selamat sore, Mbak Vera. Oke, Prof. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan kriteria santri bagi cawapres Prabowo. Mengapa sebetulnya figur santri ini diperhitungkan menjadi cawapres Prabowo? Satu, Indonesia adalah negara mayoritas Islam dan komunitas santri sangat besar. Terutama sekali adalah santri yang punya afiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Kalau kita percaya misalnya hasil survei dari LSI DNIJA, itu jumlah pemilih yang mengidentifikasikan dirinya sebagai warga NU sekitar 54%. Berarti cukup besar. Memang mereka tersebar di berbagai partai, bahkan mungkin juga berbagai pilihan calon presiden. Tapi potensinya besar. Karena itu di dalam memilih calon wakil presiden yang dipertimbangkan adalah apakah calon itu berkemungkinan untuk menambah dan bukan mengurangi. Nah, karena itu ya wajar kalau kemudian salah satu kriteria diantaranya adalah soal santri itu. Oke, jadi tujuannya untuk menambah dan mendongkrak elektoral begitu ya, salah satunya melalui figur santri. Nah, menafsirkan kriteria santri ini siapa sebetulnya, Prof? Figur yang sesuai dengan kriteria tersebut dari nama-nama yang sudah muncul di publik belakangan ini. Nah, sebelum Caimin gabung dengan Mas Anies, Gerindra sebenarnya kan ada santri, yaitu Pak Muhaimin, Caimin. Nah, tapi sekarang kan sudah masuk ke sana. Nah, karena nggak ada, maka ada memang politisi-politisi yang juga pernah jadi pejabat publik. Ya, jelas di situ ada Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Ada sebetulnya Pak Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur yang sekarang Sekretaris Jenderal PBNU juga masuk di situ. Kemudian Pak Erik yang belakangan juga menjadi anggota NU, ya, walaupun Pak Erik baru ya. Naturalisasi ya, Prof, tapi? Naturalisasi gitu. Tetapi kalau yang asli ya misalnya yang kuat ya Bu Khofifah, karena Bu Khofifah dari awal sejak mulai kecil aktivis ya, mulai dari IPNU, kemudian PMII, lalu Muslimat, ya. Sampai sekarang pun beliau ketua Muslimat. Jadi ini adalah ya tokoh besar, dan lagi Bu Khofifah punya kelebihan beliau perempuan. Jadi ketua Muslimat 4 periode, perempuan, tokoh perempuan, jadi santrinya jadi nambah. Oke, jadi menerjemahkannya memang harus santri itu secara kultural pernah menempuh pendidikan sebagai santri, ataukah hanya sosok yang dekat dengan kalangan santri, atau tadi opsi terakhirnya naturalisasi sebetulnya? Dalam sejarah NU sebetulnya tahun 60-an, tahun 50-60-an itu kan banyak politisi dari NU. Dan politisi dari NU itu tidak semuanya itu asli NU tadi, juga ada naturalisasi. Jadi naturalisasi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi ada menteri yang bagian perekonomian, bahkan beretnis Tionghoa, ya. Kemudian tapi Islam. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain, juga ada naturalisasi. Jadi model Pak Erik ini bukan sesuatu yang baru di NU. Cuma waktu itu belum banyak orang NU yang punya kualifikasi baik, terutama sekali di bidang teknokrasi. Nah, sekarang kan sudah banyak santri-santri yang tidak hanya berpendidikan agama di IAIN atau UIN, tapi juga di pendidikan yang lain. Misalnya Bu Khofifah alumni Universitas Airlangga, ya. Dan juga punya kemampuan yang lain. Begitu juga Pak Saifullah Yusuf, itu juga alumni perguruan tinggi umum. Begitu juga yang lain-lain juga sudah banyak. Pak Muhaimin juga alumni UGM ya. Jadi santri-santri sekarang ini bukan hanya santri dalam konteks kemampuan beragama, tapi juga non agama, teknokrat juga banyak. Oke,
semuanya masih masuk dalam kriteria begitu ya, dan naturalisasi juga bukan hal yang baru. Nah, kalau begitu apakah kombinasi nasionalis religius masih menjadi acuan formulasi yang pas bagi capres-cawapres di Pilpres 2024 ini? Nah, konteks Indonesia antara religius dan nasionalis sebetulnya sudah semakin blur, ya, semakin campur gitu. Ya nasionalis, ya religius itu adalah embedded dalam diri seorang, dalam diri warga Indonesia. Nah, tetapi karena secara sosiologis memang aspek santri atau religius dan nasionalis juga masih terbedakan, maka untuk kepentingan elektoral dan untuk kepentingan kebangsaan Indonesia, dua-duanya saya kira menjadi suatu yang penting. Sehingga Pak Prabowo maupun Pak Ganjar yang dua-duanya nasionalis ini juga berusaha untuk memperoleh dukungan dari kalangan religius. Nah, yang walaupun yang lain sudah embedded sebetulnya. Ya kita anggap misalnya ya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo kan sama-sama orang beragama gitu. Ya kecuali beliau bukan orang agama, tetapi beliau adalah orang-orang yang beragama, tetapi masih membutuhkan kepentingan elektoral, yaitu bahwa faktanya kalangan santri itu kuat, ya kalangan agama juga kuat, karena itu nggak boleh mengabaikan dua-duanya. Ini satu untuk kepentingan elektoral, tapi juga untuk kepentingan merekatkan kebangsaan kita. Oke, jadi semua poros sama, baik itu poros Prabowo maupun juga poros Ganjar, memang formulasi yang pas adalah memperhitungkan yaitu sosok nasionalis dan religius begitu ya. Kalau kita berusaha untuk mengerucutkan lagi, Prof, dari nama-nama tadi yang sudah disebutkan, yang muncul di hadapan publik, Jawa Timur ini kan menjadi battleground penentu kemenangan di Pilpres 2024, kalau kata sejumlah pengamat begitu ya. Haruskah sebetulnya mengawinkan figur yang berlatar belakang Jawa Timurnya secara khusus, dan juga tadi santri yang memang Nahdien? Ya, menurut saya mereka kan mencoba untuk mencari yang kira-kira 3 in 1, 4 in 1, kira-kira gitu kan. Bukan lagi satu karakteristik. Misalnya gini, tokoh Jawa Timur, tokoh yang punya pengalaman di pemerintahan maupun bukan, ya, tapi juga NU. Nah, ini kan nggak banyak orang gitu. Jadi dari Jawa Timur punya pengalaman di pemerintahan, tapi juga ada NU. Nah, Jawa Timur memang secara elektoral itu kan hanya sekitar 15% menyumbang angka perolehan pemilu di Indonesia. Tetapi misalnya orang seperti, sekali lagi orang seperti Bukovifa, dia bukan hanya gubernur Jawa Timur. Bukovifa, tokoh NU, dan ketua muslimat seluruh Indonesia. Jadi ketua salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang anggotanya bukan hanya di Jawa Timur tapi juga Indonesia. Jadi multiplier efeknya itu bukan hanya untuk Jawa Timur tapi juga untuk Indonesia. Nah, ini yang tokoh yang semacam ini yang menjadi salah satu potensi ya, orang potensi untuk menambah suara calon tadi. Karena itu baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo mencari orang semacam ini. Nah, sehingga rating Bukovifa ini sekarang mulai naik dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi memang tidak heran kenapa Bu Hovifah diperebutkan oleh poros Ganjar maupun poros Prabowo begitu ya. Karena memang sangat mengakar di Nahdien maupun juga Muslimat NU. Baik, kita tunggu ya Prof, bagaimana dinamika ke depannya, siapa sosok cawapres yang akan dipilih oleh poros Prabowo maupun juga poros Ganjar. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.